Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tenang dalam segala keadaan. Saudara, kita tidak bisa mengendalikan setiap keadaan agar sesuai dengan keinginan kita atau sesuai yang kita harapkan. Tetapi kita bisa menjaga hati kita untuk tetap tenang. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Terkait akan hal itu, tentu kita pernah bertemu orang yang berniat jahat, bahkan sedang berbuat jahat kepada kita. Betul kan? Biasanya kita ini maunya membalas. Ada godaan untuk itu. Apalagi kalau kita punya kekuatan, saudara. Ketika kita turuti godaan atau keinginan kita itu, kita sejatinya sedang diikat, dibelenggu oleh permusuhan, kemarahan, kebencian, dan dendam. Jadi jangan turuti, kita harus tenang dan teduh. Tetapi ketika kita diam, bisa saja orang itu terus menyerang kita. Biarkan. Itu berarti dia sedang membelenggu dirinya sendiri dengan amarah, nafsu, kebencian, dan dendam, di mana dia ingin menghancurkan kita. Enggak apa-apa, itu urusannya dengan Tuhan, bukan dengan kita. Masalah itu kalau sudah menyangkut kebencian, dendam, nafsu, ambisi, bisa menjadi jerat, bisa menjadi belenggu. Ingat itu. Saya katakan menjadi jerat karena itu sudah menjadi kejahatan dalam hati yang membuat orang tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak boleh kehilangan ketenangan. Jangan sampai tidak ada damai sejahtera di hati kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B dikatakan, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Memang saudara, ketika ada masalah, apalagi masalah besar yang sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, orang sudah putus asa, biasanya ia datang kepada Tuhan. Itu tidak salah, tetapi kalau kedatangannya kepada Tuhan hanya selalu membicarakan masalahnya terus-menerus, itu sama artinya ia sedang terbelenggu dan memberhalakan masalah, saudara. Lalu bagaimana seharusnya? Ya, kita serahkan saja masalah itu kepada Tuhan. Lalu kita percaya saja bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan, dan masalah kita akan selesai pada waktunya. Mungkin masalah yang dihadapi adalah suami yang tidak juga kunjung pulang, anak yang tetap bandel, atau penyakit yang tidak kunjung sembuh. Itu pun kita tidak harus berdoa sampai puluhan atau belasan kali. Sekali, 2 kali, 3 kali cukup, saudara. Tuhan sudah mendengar kok. Tuhan juga ingat kok masalahnya. Jadi, jangan coba-coba mengatur atau kesannya memaksa Tuhan, saudara. Yang sering terjadi, saudara, orang terus membicarakan, mempersoalkan masalahnya di hadapan Tuhan. Membicarakannya terus dengan harapan Tuhan angkat atau selesaikan masalahnya. Jangan begitu, saudara. Tuhan punya waktu dan kebijaksanaannya sendiri. Didoakan boleh, tapi jangan terus membicarakannya seperti itu. Kalaupun masalahnya terus berkembang dan kita ingin mempersoalkan dengan Tuhan, kita ingin bertanya, enggak apa-apa. Kita bisa bertanya,
bagaimana sikapku terhadap hal ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi ini Tuhan? Begitu, bukan melulu meratapi masalah, lalu dengan berbagai cara, kata-kata, permohonan, agar Tuhan segera menolong. Bahkan sepertinya mendesak Tuhan untuk segera menyelesaikannya. Itu namanya berusaha mengatur Tuhan, dan itu sudah bisa dikatakan memberhalakan masalah, saudara. Yang benar, harusnya kita bersikap dewasa dan berani berkata, sekalipun masih ada masalah, aku mau tetap bersyukur. Masalahku tidak selesai, tidak apa-apa. Aku mau tetap setia. Yang penting aku harus bisa memiliki sikap hidup yang benar. Yang penting aku selamat. Aku harus makin sempurna. Aku harus hidup kudus. Begitu saudara. Sang pemazmur saja yang belum mengenal Injil bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Dengan demikian, kita tidak memberhalakan masalah. Sampai satu titik, kita tidak lagi minta Tuhan menyelesaikan masalah kita. Mau selesai atau tidak masalah kita, mau tambah rumit atau tidak, mau semakin banyak atau tidak, terserah Tuhan. Yang penting kita memiliki sikap hidup yang benar. Yang penting kita semakin mengasihi Tuhan. Yang penting keselamatan kita tidak hilang dan kita terus disempurnakan. Itulah ciri orang Kristen yang dewasa, saudara, di mana tidak ada yang diingini lagi kecuali Tuhan. Seperti ungkapan sang pemazmur, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur 73 ayat 25. Saudara, setelah Tuhan mengajar bagaimana tidak memberhalakan masalah, maka kita menyerahkan hidup kita dalam tangannya. Kita menyerahkan masalah-masalah kita ke dalam tangan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau masalah ini mau menjadi besar, ya terserah. Mau selesai, silahkan. Tidak selesai, silahkan. Yang penting aku bertumbuh dalam cintaku kepadamu. Masalah ini tidak membuat cintaku berkurang. Masalah ini malah membuat aku makin mencintai engkau. Masalah yang kuhadapi tidak mengganggu proses keselamatan yang berlangsung dalam hidupku. Aku memilih untuk mengasihi engkau Tuhan. Aku tambah suci, tambah berkenan di hadapan Tuhan. Mestinya kita bersikap begitu. Memang ini tidak mudah untuk dilakukan, saya tahu saudara. Tetapi kalau kita bertekad kuat untuk mencobanya, melakukannya, nanti kita akan bisa mengerti bahwa ini ternyata bisa dilakukan. Ini mampu kita lakukan. Percayalah, kalau saudara ikuti, saudara akan tenang dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.